ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Di antara masalah-masalah jahiliyah yang muncul kembali di tengah-tengah kaum muslimin adalah mukhalafatu waliul amr, menyelisihi waliul amr, menyelisihi orang yang memegang urusan kalian. Ini orang-orang yang memegang urusan kalian adalah penguasa atau orang-orang yang disebut dengan waliul amri, memegang urusan kalian, yang memerintah, yang memiliki hak untuk mengatur, yang memiliki hak kepemimpinan. Mereka katakan oleh muallif rahimahullah al-thalith, yang ketiga dari masail jahiliyah adalah anna mukhalafata waliil amr wa 'adamu al-inqiyad lahu 'indahum fadilah, bahwa menyelisih penguasa, menentang penguasa dan tidak mau terikat dengan pemimpin, bagi mereka, bagi kaum jahiliyah merupakan kebanggaan, merupakan fadilah, keutamaan. yakni orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah, mereka menganggap kalau tunduk kepada penguasa itu kelemahan, kerendahan, dan kehinaan. Yang mulia, yang utama adalah orang yang tidak mau diatur dan menentang penguasa. Ini yang dianggap sebagai seorang yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Wa ba'dhum yaj'aluhu dinan. Bahkan sebagian masyarakat jahiliyah menganggapnya sebagai agama. Ini menganggap penyelisihan penguasa itu adalah agama. Ini sesuatu yang merupakan din, agama mereka yang harus dilakukan oleh mereka. Sehingga mereka merasa kalau menaati penguasa dianggap mereka kurang beragama, kurang soleh. Orang yang soleh, yang beragama adalah orang yang menentang penguasa. Tentunya agama yang dimaksud adalah agama jahiliyah, aturan-aturan jahiliyah yang dianggap sebagai agama. Maka ketika datangnya Islam, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa syariat ini, syariat dinul Islam, khalafahum, Nabi menyelisihi mereka dan membedakan diri dari kebiasaan jahiliyah. Bidzalik, dalam masalah itu khususnya, ini dalam masalah menentang penguasa, diajarkan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang mau diatur dan dipimpin. Wa amarahum bis-sabri ala jawril wula. Maka Nabi alaihi salatu wassalam
mengajarkan kepada kaum muslimin untuk sabar menghadapi kejahatan para penguasa. yakni sabar menghadapi kezaliman penguasa, kejelekan-kejelekan penguasa atau kekurangan-kekurangan penguasa. Karena biasanya itulah yang menyebabkan masyarakat menentang penguasa dan kemudian tidak lagi mau dipimpin dan menjadi manusia-manusia liar. Itu biasanya alasan yang umum, alasan klasik sejak jahiliyah. Alasan apa? Alasannya adalah karena penguasanya jahat, penguasanya zalim, penguasanya curang, penguasanya memiliki kekurangan ini dan kekurangan itu. Maka Nabi mengajarkan untuk sabar, untuk tunduk dan taat kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin tersebut, dan sabar terhadap kekurangannya. Yani memang namanya manusia pasti akan memiliki kekurangan. Yang namanya manusia adalah makhluk khata' wa nisyan. Tentunya tidak akan ada seorang pemimpin pun kecuali pasti memiliki kekurangan. Tidak ada satu pemimpin pun, satu penguasa pun kecuali pasti memiliki berbagai macam kesalahan-kesalahan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk sabar terhadap kekurangan mereka, kejahatan mereka atau kezaliman mereka. Wassam'i watta'ah, dan tetap mendengar dan taat, mendengar perintah-perintah mereka dan kemudian taat pada perintah-perintah mereka selama perintahnya masih dalam keadaan perkara yang halal, perkara yang mubah, perkara yang tidak keluar dari garis-garis syariat, maka diperintahkan untuk tunduk dan taat. Tetapi penguasanya sering minum khamr, dia minum khamr untuk dirinya dan dosanya atas dirinya. Tapi yang diperintahkannya apa? Yang diperintahkannya agar kalian teratur, maka kita taat. Penguasanya dalam keadaan berbuat dosa besar, yaitu main perempuan. Baik, yang diperintahkan oleh penguasa itu apa? Apakah perintahkan pada kalian berzinalah kalian atau begitu? Atau justru sebaliknya, mengajarkan untuk mencatat pernikahan, diatur bagaimana menikah. Bagaimana? Yang diatur, yang tadi, yang kejahatan-kejahatan itu diperintahkan oleh penguasa atau sebaliknya? Sebaliknya. Maka kalau penguasa itu tetap mengatur dengan kebaikan-kebaikan, walaupun dia jahat untuk dirinya, zalim, memakan harta rakyat misalnya, atau dia dalam keadaan berbuat dosa besar, maka perintah-perintahnya selama perintah itu masih dalam keadaan tidak haram, perintahnya di dalam keadaan masih di dalam batas-batas syariat, tidak keluar dari syariat, tidak memerintahkan kepada yang haram, maka tasma' wa tuti' wa in daraba dhahra wa in akhadha ma'na, maka tetap dengarlah dan tetap taatlah walaupun memukul punggungmu dan merampas hartamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam hadis Hudzaifah yang panjang disebutkan di sana oleh Rasulullah SAW bahwa kalian nanti akan mengalami masa-masa yang mengerikan. yakni penguasa-penguasa kalian adalah penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, hati-hatinya hati-hati setan di dalam tubuh-tubuh manusia. Maka Hudzaifah bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Apakah nunabiduhum bisayf? Apakah tidak kami perangi saja dengan pedang-pedang kami ini? Rasulullah mengatakan, la ma aqama fikumus shalah. Jangan kalian perangi dengan pedang-pedang kalian. Selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian, selama mereka masih muslim, maka tidak halal untuk memerangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti tetap diperintahkan untuk sabar. Wan nasihah lahum, sabar dan tetap menasihati mereka. Wa ghallaba fi dzalika wa abda wa a'ad. Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk sabar
tetap dengar dan taat, tetap menasehati, dan beliau terus-menerus mengingatkannya, ghallawa dengan keras, wa'adda wa'ad, menerangkan dan mengulangi. Sehingga kalau kita ambil hadis-hadis Rasulullah tentang masalah ini, lebih dari 20 hadis. Itu yang masyhur sahih. Yang di bawah itu lebih banyak lagi. Kenapa beliau mengingatkannya bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi berkali-kali. Abda wa'ad, menyebutkannya, mengulanginya. Sehingga kita akan dengarkan nasihat Rasulullah SAW untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim, untuk tidak menentangnya dan tidak membantahnya dalam artian memerangi. Ini adalah kita akan dapati dari sekian sahabat, dari Abu Dzar, dari Hudzaifah, dari Abu Hurairah, dari Abu Umamah Al-Bahili, dan dari sekian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semuanya meriwayatkan ucapan-ucapan Rasulullah yang hampir senada semakna. Wa hadhihi thalath hiya allati warada fiha ma fi sahih anhu. Tiga perkara itu adalah apa yang terkandung dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni untuk sabar menghadapi kejahatan penguasa. Kedua, tetap mendengar dan taat. Ketiga, tetap menasehati. Kalau sabar tapi tidak mau menasehati, maka dia dalam keadaan terus menerus dalam keadaan seperti itu. Dan kalau dia menasehati tapi tidak mau taat, artinya memberontak, menentang penguasa. Demikian pula kalau mendengar dan taat tetapi tidak sabar, pada batas waktu tertentu mereka menyatakan habis kesabaran kami tidak bisa sabar lagi. Maka Allah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sabar menghadapi kejahatan mereka, mendengar dan taat, dan tetap menasehati. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi rawahu al-Bukhari, yarda lakum thalatha. Allah ridha untuk kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridha untuk kalian tiga perkara. Yani kalian mengerjakan tiga perkara ini, niscaya Allah ridha pada kalian. Apa tiga perkara itu? Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Yang kedua, kalian seluruhnya berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Sama-sama berpegang dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan ajaran Sunnah. Peganglah tali Allah ini seluruhnya. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, hendaklah kalian menasehati orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk menjadi penguasa kalian. Yang Allah takdirkan jadi pemimpin kalian, penguasa kalian, yang memegang urusan kalian. Yang ketiga inilah perhatikan, antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Nafaha yunasihu itu lebih daripada yansah. Yansah menasihati. Kalau yunasih terus menerus menasihati, tidak berhenti. Jangan mengatakan kami sudah menasihati 2-3 kali kemarin, tetapi tetap tidak diindahkan, maka mulai sekarang kita tentang dan kita perangi penguasa. Bukan itu maknanya. Maknanya tunasihu adalah terus menerus menasihati mereka dan sabar menghadapi kejahatan mereka. Karena ketidaksabaran rakyat terhadap kejahatan penguasa kemudian menyebabkan mereka memberontak, maka yang terjadi adalah madarat yang lebih besar, madarat yang lebih mengerikan.
Ketika penguasanya zalim, tiap hari 1-2 orang digantung, dipenggal lehernya. 1, 2, 3 orang dirampas hartanya, atau sekian ratus orang dirampas hartanya. Ini penguasa yang jahat zalim. Tapi ketika rakyatnya tidak sabar menghadapi penguasa tersebut, kemudian menentangnya dan memeranginya, apa yang terjadi? Yang tadinya mati sehari 2-3 orang, maka dengan terjadinya pemberontakan terjadi ribuan orang terbantai. Dan hartanya bukan seperti kemarin yang dirampas oleh penguasa, lebih besar lagi kerugian-kerugiannya, dengan terbakarnya sekian kota, dengan runtuhnya sekian bangunan, dengan meledaknya sekian daerah-daerah, maka hancur seluruhnya dan korbannya berlipat-lipat kali yang tidak bisa dibandingkan dengan kejahatan penguasa kemarin. Ketika belum terjadi pemberontakan, sekian kerugiannya. Setelah terjadi pemberontakan, kerugiannya berlipat-lipat kali dan tidak bisa dibandingkan besarnya. Maka kalau azakumullah, seorang yang cerdas akan menghitung, berarti sabar menghadapi penguasa yang jahat itu lebih baik. Dan seorang yang alim memiliki ilmu syar'i akan mengatakan itu sudah dinasihatkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Hendaklah kalian menasehati dan terus-menerus menasehati dengan sabar. Menasehati penguasa kalian yang Allah telah jadikan sebagai pemimpin kalian. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang tidak suka terhadap penguasanya dari sesuatu perangainya, falyasbir, maka hendaklah dia sabar. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran, karena sesungguhnya siapa yang keluar dari penguasa, yakni keluar dalam artian memisahkan diri dari penguasa, shibran ini sejengkal saja, maka mikatan jahiliyah, maka mati dalam keadaan mati jahiliyah. Perhatikan hadis ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa seorang yang keluar dari penguasanya, memisahkan diri dari penguasanya sejengkal saja kemudian mati, maka dikatakan mata mikatan jahiliyah, matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Kenapa disebutkan jahiliyah? Kembali kepada inti pembahasan. Disebutkan jahiliyah karena memang kebiasaan itu kebiasaan jahiliyah. Yang dilakukannya adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, masyarakat liar, masyarakat yang belum mengerti agama, masyarakat yang belum didatangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tidak mau diatur, menentang penguasa, merasa gengsi kalau tunduk pada penguasanya, merasa malu, merasa rendah kalau menjadi masyarakat yang taat. Aneh. Menjadi masyarakat yang taat kok malu, rendah, gengsi. Terus apa yang gagah, yang hebat, yang mulia, yang seperti apa? Kata masyarakat jahiliyah, yang mulia adalah yang tidak mau diatur. Yang menentang kebijaksanaan penguasa itu keren. Gagah, gengsinya tinggi, mulia. Kamu mau tunduk, rendah kamu. Dan itu subhanallah kebiasaan jahiliyah dan betul-betul perbuatan jahiliyah yang belum mengerti apa itu Islam dan belum datang dakwah dari Rasulullah SAW. Maka ketika datang dakwah Rasulullah, ketika datang Islam, diajarkan yang namanya mulia adalah untuk sabar menghadapi penguasa. Yang namanya fadilah adalah kamu tetap taat pada penguasa selama perintah-perintahnya masih perintah-perintah kebaikan. Selama perintah-perintahnya paling sedikit mubah, maka taatilah. Maka itulah kemuliaan, itulah ketinggian fadilah. Maka kalau kita azakumullah dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kariha min amirihi, barang siapa yang tidak suka terhadap penguasanya sesuatu. Ada yang tidak suka karena akhlaknya,
Ada yang tidak suka terhadap penguasa karena perilakunya. Ada yang tidak suka karena dia suka begini dan suka begitu. Ada yang tidak suka karena memang bentuknya cacat, hitam, terpotong hidungnya. Ada yang karena khilqah, ada yang karena khuluqah. Khilqah ciptaannya, khuluqah akhlaknya. Khuluqah yang perbuatan-perbuatannya, akhlaknya. Kalau khilqah ciptaannya, cacat misalnya. Masa penguasa kok buta sebelah matanya kayak dajjal? Terus kenapa? Kalau dia sudah menjadi penguasa, maka dia harus ditaati. Masa penguasa dalam keadaan cacat, lumpuh di atas kursi roda? Misalnya. Memang kalau memilih penguasa, diperintahkan untuk memilih yang tidak cacat. Itu jelas. Kalau memilih yang tidak buta. Kalau memilih adalah memilih yang sempurna. Tetapi kalau sudah terjadi, maka diperintahkan kepada rakyat kaum muslimin untuk sabar menghadapi penguasanya walaupun cacat. Karena Rasulullah mengatakan apa? Walau abdan habasyiyan mujadza'ul afrah, walaupun bekas budak dari Habasyah yang terpotong hidungnya, cacat ya. Walaupun ka'anna ra'sahu zadibah, sepertinya kepalanya dari kismis. Tahu kismis? Anggur kering. Berarti khilqahnya jelek sekali. Turunannya juga jelek, turunan budak. Turunan bekas budak, turunan rendahan. Ditambah lagi khuluqnya, akhlaknya juga jelek. Bagaimana boleh? Rasulullah tetap mengatakan wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, walaupun merampas hartamu, walaupun memukul punggungmu. Man kariha min amirihi syai', barang siapa yang tidak suka terhadap amirnya karena sesuatu, falyasbir, hendaklah sabar. Fa innahu man kharaja min as-sultan shibran, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari penguasa, melepaskan diri dari penguasanya, alias memberontak, maka ketika dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Kemarin sudah kita baca. Man yujib? Man qal? Mada qala Imam Nawawi rahimahullah? Mata mitatan jahiliyah, yani mati kafir? La, bukan mati kafir. Apa maknanya? Nah, mata mislama mata ahlul jahiliyah fi ghairi imamin wala sultan. Atau kama qala rahimahullah, maknanya mati jahiliyah adalah matinya seperti matinya orang jahiliyah, tidak punya pemimpin, tidak punya seorang yang ditaati, tidak punya penguasa, seperti aliran masyarakat jahiliyah yang tidak punya pemimpin, seperti hewan-hewan di hutan. Siapa yang kuat dia yang menang. Dan itu pun sementara. Dia menang karena dia kuat. Besok ada yang menang lagi. Maka masyarakat itu berupaya untuk menentang penguasanya terus untuk supaya dia menjadi mulia. Jadi yang dianggap mulia adalah kalau bisa melawan penguasanya, itu adalah yang lebih hebat. Ini masyarakat jahiliyah. Maka ikhwan fillah azakumullah, harus dibedakan masyarakat muslimin dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat muslimin adalah masyarakat terpimpin, sedangkan masyarakat jahiliyah adalah masyarakat liar. Wa rawa aidan min Junadah ibni Abi Umayyah. Diriwayatkan pula dari seorang sahabat Junadah ibni Abi Umayyah, atau dari seorang tabi'in. Dia menyatakan kami pernah masuk ke rumah seorang sahabat, Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu wa huwa marid. Kami pernah menemui sahabat Ubadah ibn Samit dalam keadaan sakit. Faqulna, ini menengok sahabat yang sakit, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kami katakan kepadanya, aflahakallah, semoga Allah memperbaiki kamu, ini mensehatkan kamu. Hadis bihadis yanfa'ukallahu bihi sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisna, sampaikanlah satu hadis. Lihat, para tulabul ilm, para pencari ilmu dari kalangan tabi'in, ketika mereka sempat bertemu sahabat, walaupun dalam rangka menengok orang sakit,
menengok sahabat yang sakit tapi tidak lupa mencari ilmu. Maka ditanyakan kepada Ubadah bin Samit, haditsna bi haditsin, wahai sahabat, sampaikan kepada kami satu hadis. Sampaikan kepada kami satu hadis yang semoga Allah memberikan manfaat untukmu, yang engkau dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau menyampaikan satu hadis dan hadis itu diamalkan oleh para pendengarnya, maka yang satu tadi pun akan mendapatkan pahala yang terus menerus, pahala yang jariah. Karena termasuk pahala jariah adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang tetap manfaatnya dipakai. Maka dikatakan inqata atau tidak mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat. Seorang anak Adam kalau meninggal, maka amalannya semuanya terputus kecuali dari 3. Yang pertama disebut ilmu yuntafa'u bih. Yang pertama adalah dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disampaikan dan ternyata ilmunya terus-menerus bermanfaat untuk kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir. Maka para tabi'in tadi bukan repoti orang sakit, tapi justru memberikan faedah untuk orang sakit. Iya kan? Orang sakit masih ditanya lagi. Bukan demikian. Tetapi di samping mereka juga mendapatkan ilmu yang mereka harapkan, juga mereka menyatakan yanfa'ukallahu bihi, Allah akan memberikan manfaat untukmu dengan ilmu tadi nantinya. Akan mengalir terus pahalanya. Dan ternyata iya. Ketika kita baca hadis ini, Ubadah bin Samit yang telah meninggal sekian ratus tahun yang lalu, 1000 sekian ratus tahun yang lalu, akan mendapatkan pahalanya terus. Karena kalau tidak disampaikan, tidak nyampe pada kita. Ternyata disampaikan, dan para tabi'in mendapatkan ilmunya, dan para tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in dan terus sampai kepada kita. Apa yang disampaikan? Disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Da'ana an-nabiyyu fabaya'na sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi pernah memanggil kami dan kemudian membaiat kami. Fakana fima akhadha 'alaina an bay'ana 'ala as-sam'i was-tha'ah. Dan di antara apa yang kami baiat, yakni kami sumpah setia kepadanya, adalah untuk berjanji setia untuk tetap sam' was-tha'ah, tetap mendengar dan taat kepada penguasa. Iman syafina wa makrahina, ketika kami semangat ataupun kami dalam keadaan tidak suka. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Wa asaratin alaina, walaupun dalam keadaan kami diperbuat secara curang. Asaratin alaina, yakni penguasanya lebih mementingkan dirinya dan tidak mementingkan rakyatnya. Ini namanya asar, kecurangan, kezaliman. Kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk bersumpah agar tetap dengar dan taat kepada penguasa walaupun dalam keadaan semangat ataupun tidak semangat, dalam keadaan mudah ataupun susah, dalam keadaan diperbuat secara adil ataupun secara zalim. Wa an la nunazi'ul amra ahlahu, dan agar tidak merebut kekuasaan dari yang berhak. Yunazi'ul amra ahlahu, yakni tidak memberontak, tidak merampas kekuasaan dari penguasanya. Illa an yakuna kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau terjadi kekufuran yang nyata, yang jelas, yang kalian punya bukti di sisi Allah. Dan ketika kalian dipertanggungjawabkan di sisi Allah, kalian punya bukti. Wal ahadits sahihah fi hadzal bab katsira. Dan hadis-hadis lain dalam bab ini, dalam kitab-kitab sahih sangat banyak. Ikhwan fillah, azakumullah, perhatikan nasihat yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu bukan hanya memerintahkan tapi membaiat. Apa bedanya memerintahkan dengan membaiat? Dan mana yang lebih tinggi? Baiat lebih tinggi. Kalau perintah hanya mengatakan kerjakan. Tapi kalau baiat itu bersumpah dengan nama Allah untuk mengerjakannya. Bersumpah dengan nama Allah untuk mengerjakannya.
Apa isi baiatnya? Ternyata di antara baiatnya adalah untuk tetap dengar dan taat kepada penguasa kalian. Dalam keadaan apapun. Kalau dalam keadaan enak, wajar taat. Kamu disuruh ini, saya mau. Suruh itu, ya siap taat. Siap. Ketika disuruh yang berat-berat, waduh ini berat. Maka Nabi menyatakan fiman syafina wa makrahina. Walaupun dalam keadaan nasyab ataupun dalam keadaan makruh. Nasyab itu semangat, sedangkan makruh tidak suka dalam keadaan benci. Usrina wa yusrina, dalam keadaan susah ataupun mudah. Perintahnya mudah atau perintahnya susah, tetap taat. Wa an la nunazi'ul amra ahlahu, dan agar tidak menentang penguasa dan memberontak kepada penguasa. Ini pesan Rasulullah SAW dalam bentuk baiat. Maka diingat-ingat oleh para tabi'in dan selamatlah mereka. Dan tentunya kita bertanya, mengapa Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini kepada para tabi'in yang bertanya tadi? Padahal tentunya ilmu beliau sangat banyak dan hadis-hadis Nabi lengkap yang beliau punyai tentang masalah fikih, masalah akidah, masalah salat, masalah puasa, masalah haji, masalah-masalah yang sekian banyak itu dihafal dan diketahui oleh Ubadah bin Samit. Tapi ketika para tabi'in meminta hadisnya di hadis, sampaikan kepada kami satu hadis, disampaikannya hadis tentang taat pada penguasa. Mengapa demikian? Tentunya karena melihat keadaan saat itu. Keadaan di masa itu adalah keadaan di masa fitnah, masa munculnya Khawarij, masa munculnya Syiah Rafidhah yang kedua-duanya sama-sama menentang penguasa. Fitnah-fitnah pemberontakan terjadi di mana-mana. Fitnah-fitnah berbagai macam pembunuhan dengan alasan kezaliman terjadi di mana-mana. Maka ketika mereka meminta satu hadis, disampaikan hadis yang paling terpakai ketika itu. Yani masanya masa yang memang masa fitnah. Diingatkan, tetap dengar dan taat pada penguasa kalian. Kalau sudah digambarkan yang jeleknya, yang pahitnya, maka sungguh khalifah yang ada ketika itu, apakah Muawiyah ataupun Yazid, Muawiyah radhiyallahu taala anhu ataupun Yazid anaknya, yang sebagian ulama menyatakan dia zalim, tetap diperintahkan oleh para ulama untuk jangan menentang dalam artian memberontak. Jangan memberontak, jangan memberontak. Nasihatkan disebutkan dalam hadisnya, illa an yakuna kufran bawahan, kecuali kalau kalian menyaksikan kekufuran atau kecuali kalau terjadi kekufuran yang nyata, kufran bawahan. Oleh karena itulah mereka-mereka yang memberontak, yang tidak sabar, mereka di samping memberontak, dan itu adalah perbuatan penyimpangan, biasanya selalu diiringi dengan pengkafiran. Kenapa? Selalu diiringi dengan pengkafiran untuk mencocoki hadis ini. Ini mereka memaksakan keadaan supaya tetap dengan hadis ini. Kalau kita ingatkan jangan memberontak, kan kalau kafir tidak apa-apa, ini sudah kafir ini. Maka mulailah mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Padahal hadis ini di samping menyatakan kufran bawahan, dalam hadis lain disebutkan ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Kalau mereka masih menegakkan salat di antara kalian, berarti tidak dikatakan kafir. Tapi kan dia berbuat kufur, bukan kufran bawahan. Kenapa bukan kufran bawahan? Masih salat kok. Kalau masih salat, berarti dia masih dikatakan muslim. Perbuatan-perbuatan kufurnya tidak mengeluarkan dia dari kekafirannya. Dan kalaupun sebagian mengatakan kafir, sebagian mengatakan tidak, apakah itu kufur bawahan? Sehingga terjadi di masyarakat kaum muslimin pro dan kontra. Separuh mengatakan kafir, separuh mengatakan tidak kafir. Bagaimana kalau terjadi pemberontakan? Pokoknya mantap kafir, kita perangi. Sedangkan yang separuh menyatakan tidak kafir. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang pro dan yang kontra berperang sama-sama kaum muslimin. Dan kalau kaum muslimin dengan kaum muslimin berperang, itu manfaat atau madarat? Jelas mau manfaat.
Jelas itu adalah kerugian. Siapapun yang menang, rugi. Karena yang kalahnya pun muslimin, yang terbantainya pun muslimin, yang matinya pun muslimin, yang korbannya, harta, nyawa juga muslimin. Maka alhamdulillah, apalagi yang mengkafirkannya sekelompok kecil dan masyarakat umum menyatakan dia muslim, lebih parah lagi kan. Maka kufran bawahan adalah kufur yang jelas-jelas yang dikatakan oleh seluruh para ulama dan dipahami oleh orang-orang awam. Qala wa ahadithu fi hadzal bab katsira wa lam yaqa khalalun fi dinin nasi aw dunyahum illa min al-istiqlal fi hadhihi al-waqt. Hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini sangat banyak sekali. Bahkan kita lihat dalam kenyataannya tidak terjadi kerusakan dalam agama manusia dan tidak pula terjadi kerusakan dalam dunia mereka kecuali ketika rusaknya wasiat ini, ketika dilanggarnya wasiat ini. Ini wasiat dari Ubadah bin Samit ketika sakitnya untuk tetap dengar dan taat pada penguasa kalian dalam keadaan apapun, susah ataupun mudah, senang ataupun benci. Ini wasiat. Dan ternyata kita lihat kehancuran agama, berarti sesat, menyimpang, itu ketika meninggalkan wasiat. Kehancuran dunia, kekacauan, pembantaian, pembunuhan, kerugian-kerugian harta, rusaknya masyarakat, juga ketika wasiat ini ditinggalkan, maka terjadilah kehancuran-kehancuran. Berarti ketika wasiat ini ditinggalkan akan hancur agama dan dunia. Maka kita ingat bahwa perbuatan jahiliyah yang ketiga adalah mereka tidak mau tunduk pada penguasanya dengan alasan yang macam-macam. Dan menurut masyarakat jahiliyah, kalau tunduk pada penguasa itu rendah, hina. Sebaliknya kalau menentang penguasa, keren, mulia, gagah. Maka ditentang oleh Rasulullah SAW, dibantah. Dalam Islam tidak begitu. Diajarkan dalam agama ini bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang mau diatur, bukan masyarakat liar. Demikian Allah, masalah jahiliyah yang ketiga. Wallahu taala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.